Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan setan, yang jelas-jelas sudah menjadi takdir Allah, musuh bagi kita. Kita meyakini keberadaannya, karena kalau kita sudah mendustakan keberadaan setan, berarti kita sudah mengingkari salah satu kewajiban akidah kita, yakin kepada yang gaib. Setan, iblis, jin, makhluk yang tidak tampak oleh indera kita, tapi harus kita yakini keberadaannya. Inna syaitana lakum aduwwun. Bahkan Allah yang maha agung sudah menjaminkan bahwa setan itu adalah musuh bagi kita. Sayang sekali kita jarang menyadari bahwa kita sedang bertarung dengan setan. Maka tidak usah heran orang yang tidak pernah menyadari tentang dahsyatnya pertarungan, tentang kekuatan musuh, bahaya musuh, cenderung terkalahkan. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa kita berperilaku buruk, kata-kata kita jelek, kotor, tindakan kita jauh dari kearifan, bahkan tidak jarang kita bertindak zalim, itu adalah salah satu ciri bahwa syaitan terkutuk berhasil memperdaya diri kita. Kita jarang menyadari bahwa kita itu sedang dibidik. Syaitan terkutuk ini secara keilmuan dia tidak terlihat oleh kita, sedang dia real bisa melihat kita. Setan jelas melihat siapa kita dan kita tidak bisa melihatnya. Setan banyak mengerubuti kita dan kita harus bertarung seorang diri. Kita banyak sekali kesibukan sampai-sampai nggak sadar bahwa kita tuh sedang diperdaya. Sedang setan tidak punya kegiatan lain selain menipu kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tampaknya kesadaran kita akan medan laga dengan setan ini perlu ditingkatkan supaya kita tidak jadi pecundang. Kita sholat, kita saum, tapi angkara murka kita tetap ada. Syahwat membara, cinta kepada dunia, tamak, serakah, licik kepada orang lain, menjilat, merendah sampai kita menjadi keset, kepala kita ada di telapak kaki. Apa ini? Semua ini adalah mencirikan bahwa ibadah kita ini belum dibarengi dengan kesadaran kita bahwa syaitan terkutuk ini dari depan, kiri, kanan, belakang terus berusaha menghancurkan kita. Bayangkan, ini logika ya, kita harus berkelahi tapi kita nggak pernah mempelajari lawan kelahi kita, nggak pernah menyadari strategi mereka. Mungkin seperti ini nih, pemilu umat Islam begitu banyak
87%. Tapi entah kenapa mungkin kita tidak menyadari beberapa kaum minoritas begitu siap dengan strategi taki-takinya, maka seperti yang terjadilah. Untung Allah Subhanahu wa taala masih menolong menjelang pemilu kemarin. Fatwa Majelis Ulama dikumandangkan, menurut Sekjen PDI itu berhasil torpedo fatwa itu mengurangi 15% dari jatah yang diperkirakan akan masuk ke merah itu. Itu kesadaran yang terlambat lumayan. Kita tidak sadar-sadar. Jadi jangan menganggap fatwa Majelis Ulama itu nggak ada manfaat ya. Menurut yang saya baca pengakuan Sekjen PDI Perjuangan, katanya torpedo dari caleg, isu caleg itu menghanguskan 15%, kalau enggak 50% tuh. Kita tidak bicara masalah politik, tapi masalah kesadaran akan pertarungan hidup ini. Kita lebih sibuk memikirkan uang, keluarga. Itu boleh kita pikirkan, jelas, tapi sadar juga nih bahaya yang sedang menghadang. Ranjau yang dipasang, jerat-jerat listrik yang bisa menyetrum tubuh kita. Kalau kita nggak pernah menyadari keberadaan setan, seperti yang terjadi sekarang ini. Mau melakukan sesuatu enggan, malas, padahal itu baik buat kita. Kalau sedang melakukan nggak mau menyempurnakan. Kalau sudah dilakukan maunya ria, pamer, habis saja. Sholat malas, siapa yang mempermalas sholat kita? Sholat tidak khusyuk, siapa yang menggoda supaya tidak khusyuk? Sudah sholat ria, siapa yang menggoda ria? Kita nggak sadar bahwa kita masuk dalam perangkap. Maka doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang layak dirajam, itu adalah sebetulnya harus menjadi wirid lisan, wirid keyakinan kita. Secara berseri kita akan mengkaji pintu masuknya setan ini. Jadi kalau pintu-pintu masuknya kita harus tahu di mana masuknya setan itu memperdaya kita. Mudah-mudahan kalau kita sudah mengenal beberapa pintunya kita jaga baik-baik. Setan terkutuk yang lagi ikut mendengarkan kita sekarang tidak berhasil memasuki pintu. Ini tidak suka sekali setan sekarang ini. Makanya dibuat ngantuk sebagian, ya, ngobrol sebagian, sedemikian rupalah supaya ilmu ini nggak diketahui. Para pendengar yang di rumah boleh mengikutinya. Hati-hati, kiri kanan itu banyak setan. Bukan yang bungkelekan, itu adik atau kakak, tapi hati-hati yang bisa menggelincirkan dari Allah. Yang pertama yang harus kita waspadai adalah naluri emosional kita yang cepat marah. Ternyata marah itu pintu yang begitulah. Jadi para pemarah itu seperti sepak bolanya setan. Pemarah itu bolanya dioper-oper antara setan yang satu dengan setan yang lain. Maka orang-orang yang pemarah tidak bisa mengendalikan diri. Kata-katanya tuh digelang saja. Kata-kata begitu kotor, kasar, keji. Yang nggak pernah kepikir waktu nggak marah, kepikir waktu marah.